Om Swastiastu. Tribunars, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana menghindari stres dalam agama Hindu. Stres adalah perasaan yang umumnya kita rasakan saat berada di bawah tekanan, merasa kesulitan terhadap situasi tertentu. Hal ini akan mempengaruhi hormon dan kestabilan pikiran kita. Berikut ini adalah cara mengatasi stres sesuai dengan agama Hindu yang diberikan oleh penyuluh agama Hindu Kan Kemenak Kabupaten Badung Bali I Gusti Agung Istri Purwati. Dalam batas tertentu, stres bisa menjadi motivasi bagi seseorang, apalagi jika bisa menganggap tekanan itu sebagai suatu tantangan yang harus ditaklukkan. Tetapi bagi sebagian orang, tekanan bisa malah berdampak negatif, apalagi jika tidak bisa dikendalikan. Hal ini bisa menyebabkan penyakit fisik maupun jiwa. Secara umum ada dua penyebab stres, yaitu disebabkan dari dalam diri sendiri dan dari luar diri kita. Stres yang berasal dari luar sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita atau lingkungan pergaulan kita. Jika kita berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau kita terseret oleh kebiasaan negatif dari lingkungan pergaulan kita, ini akan menimbulkan masalah dan membuat stres. Sedangkan stres yang berasal dari dalam diri kita adalah berasal dari keinginan dan pikiran kita. Ini akan memengaruhi gaya hidup dan pola makan kita. Jika kita hanya makan untuk kenyang atau makan untuk senang, belum tentu membuat tubuh menjadi sehat. Jika tubuh sakit, maka jiwa dan pikiran juga lemah, akhirnya stres karena sakit. Demikian juga dengan gaya hidup. Jika kita membiasakan diri dengan gaya hidup mewah, maka kita akan terus kekurangan. Tapi jika kita membiasakan gaya hidup sederhana sesuai dengan kemampuan, maka niscaya tidak akan menimbulkan stres. Hal ini tergantung dari pola pikir kita dan bagaimana kita mengendalikan diri serta keinginan. Seperti seekor semut yang menghisap madu di atas piring. Pada mulanya semut itu sadar dan menjaga jarak agar tidak masuk ke dalam madu. Tapi lama-kelamaan karena menikmati manisnya, tanpa sadar kaki semut sedikit demi sedikit melangkah maju ke dalam cairan madu yang tenggelam. Dan akhirnya semut itu pun tenggelam di dalam madu. Umat sedharma, keinginan seperti candu yang menyeret pikiran semakin jauh untuk memenuhi semuanya, sehingga pikiran menjadi sangat sulit untuk ditenangkan. Bahkan dalam keadaan tidur pun pikiran masih bergerak. Tanpa sadar sering kita mengalami insomnia atau terbangun di tengah malam dan tidak bisa tertidur lagi. Pikiran membawa kita mengembara kemana-mana. Pikiran kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, memberikan kekhawatiran, ketakutan pada diri. Pikiran juga sering berhalusinasi. Jika hal ini tidak dikendalikan, berbagai penyakit akan datang. Sebab apa yang dipikirkan tidak sesuai dengan kenyataan akan sulit diterima. Akibatnya kita kecewa, putus asa, marah dan stres. Bahkan bisa mengakibatkan kegilaan hingga stroke dan penyakit parah lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam Sarasamuscaya Sloka 80, yaitu Mano himulam Sarvesa minrayanam pravartate subas favastasu kriyam tat sufyavastitam. Artinya, sebab yang disebut pikiran adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu pikiranlah yang patut dikendalikan. Untuk mengendalikan keinginan, maka pikiran yang harus dikendalikan, dibantu oleh budi atau kesadaran yang ada dalam hati kita, sehingga pikiran memiliki wiweka atau penilaian antara baik dan buruk. Ada beberapa cara untuk mengendalikan pikiran. Yang pertama, dengan melatih diri memusatkan pikiran atau meditasi. Kemudian memberikan pikiran pekerjaan dengan mengucap nama Tuhan di setiap waktu senggang. Melatih diri untuk sadar dan kondisi apapun yang dimiliki. Melakukan aktivitas keagamaan dan dalam
dalam upacara keagamaan dan lain sebagainya, membaca buku atau kegiatan lainnya yang bermanfaat. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan usahakan berpikir positif terhadap setiap permasalahan. Namun sebenarnya tidak ada resep yang pasti yang bisa digunakan untuk mengendalikan pikiran, karena pikiran ibarat kuda liar, tergantung kita untuk melatihnya sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Nah, Tribuners, sekian penjelasan saya yang dikutip dari situs Kementerian Agama. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.